musuh pesantren. Cenah deui aya kabar bahwa ke pesantren mah tepati perhatian. Saya baca lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancur karena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur nyebutkan pesantren ancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur blon. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna. Rasulullah bersabda, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah." Ketika satu pekerjaan diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggulah kehancurannya. Hei presiden, hei gubernur, hei bupati, jika gak ngerti agama, jangan ngomong agama, serahkan kepada ahlinya. Siapa beliau? Adalah para ulama. Astagfirullahaladzim. Ini tentu saja tidak patut dicontoh dan tidak untuk ditiru ya. Kok ustadz ataupun ulama ngomongnya seperti itu ya? Memang video dari Ustadz Garut ini kalau nggak salah sedang viral di media sosial, di mana ia berceramah tetapi menyerang Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Bukan hanya menyerang biasa, dia bahkan mengatakan kata-kata yang tidak pantas yang ditujukan kepada Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Mungkin hal ini terkait kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang akan mengevaluasi dana hibah, yang selama ini dana hibah memang rawan sekali diselewengkan ataupun rawan sekali dikorupsi oleh oknum-oknum ketua yayasan dan juga oknum-oknum para ustadz-ustadz ini ya. Waduh, sebenci-bencinya kita kepada seseorang tidak haruslah kita berkata seperti itu. Tidak harus kita mengucapkan kata-kata seperti itu, apalagi kata-kata kasar seperti itu diucapkan di depan para jamaah. Astagfirullahaladzim. Apakah seperti ini yang dipanggil ustadz? Tidak pantas ya. Lalu seperti apa sih respon dari Kang Deddy Mulyadi terkait ucapan dari Ustadz asal Garut ini? Kita saksikan sama-sama respon dari Kang Deddy Mulyadi selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasul. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seluruh tamu undangan yang berbahagia, kita hari ini memasuki pada sebuah fase di mana kita mengagungkan Al-Quran. Al-Quran yang diagungkan oleh kita adalah Al-Quran yang dilihat dari sisi estetika pembacaan. Dari estetika pembacaan itu pada akhirnya akan lahir pemaknaan. Karena nilai-nilai agama kalau tidak disampaikan secara estetika, maka kita tidak akan bisa memahami Sang Maha Kuasa. Kita ini sampai hari ini memaknai Allah, sujud pada Allah, itu baru sampai pada tingkat estetika, belum sampai pada tingkat hakikat, pada tingkat makna, pada makom spiritualitas yang tertinggi. Kita baru sampai pada tingkat estetik. Kita tertarik untuk salat dengan khusyuk manakala imamnya berestetika dalam mengimami kita semua. Kita bolak-balik pergi umroh, merasa nyaman sholat di Masjidil Haram, itu karena salah satu faktornya menurut saya, pertama jauh dari rumah sehingga tidak dikejar sama yang nagih utang di depan rumah, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah, seluruh problem ditinggal semua. Kemudian yang berikutnya juga imamnya memiliki kualifikasi orang yang mumpuni di dalam mengimami kita dalam hafalan Al-Qur'annya. Setelah itu jangan dilupakan, bukan hanya imam, teknologi sound systemnya yang sangat tinggi dan harganya mahal. Kemudian kita seringkali berlaku tidak adil. Berlaku tidak adilnya apa? Seringkali orang-orang yang berdakwah mengejek imam-imam yang ada di kampung kita, yang bacaannya tidak begitu sempurna, qiraatnya tidak begitu menarik. Kemudian juga diperbandingkan dengan Masjidil Haram, tidak adil. Kenapa? Imam di kampung kita, satu, hidupnya bukan hidup dari mengimami. Ngimaman macul terus kah sawah, ngimaman poe pare itu kahujanan, ngimaman pamajikan di imah gogorowokan. Dia tidak fokus menjadi imam. Yang itu yang pertama, artinya dari sisi keikhlasan dia lebih ikhlas dari siapapun, tanpa digaji oleh DKM-nya, tanpa digaji oleh negara. Dia mengabdikan diri secara total menjadi imam, menjadi khotib, mengajar anak-anak di surau, mengajar anak-anak di pengajian-pengajian. Menurut saya bisa jadi yang dekat dengan Allah adalah dia, bukan yang di Masjidil Haram, tanpa membanding.
Kalau yang di Masjidil Haram berapa gaji dalam setiap bulan? Rumahnya dijaga, kemudian dia spesifikasi imam, kemana-mana didampingi, lebih gagah dari gubernur Jawa Barat. Wajar. Aki-aki di Ciwidey, subuh-subuh kudu hudang, adana gogorok-gokan, nges adan capek-capek wanu datang hiji-hiji acan. Anu tukang umroh ge teu datang di lemur nama, rajin soten keur umroh. Kemudian ada satu kayak apa yang ngomongin oleh Kang Dadi itu kok kayak tepat banget kena kepada masyarakat yang secara realitasnya gitulah kan, kita masyarakat melihat orang-orang seperti imam atau ya yang di kampung-kampung kayak gitulah, ada level standarnya yang kita sendiri yang letak. Satu peristiwa ini yang azan di masjid, saking pusingnya ketika azan subuh tidak ada yang datang, kemudian dia berinisiatif adzan jam 9 pagi. Azan jam 9 pagi, Allahumma sholli ala Muhammad. Ngamak Kaget. sia gelo, cenah maunya adzan jam 8, ada naon sia teh? Si aki yang adzan jawab, sia anu gelo mah. Ku aing di adanan subuh sia teu datang, di adanan jam 8 sia datang. Artinya bahwa negeri ini tidak kurang orang-orang saleh. Siapa orang-orang saleh? Orang-orang saleh adalah orang yang setiap hari tekun mengajar ngaji anak-anaknya di surau-surau, ditajuk-tajuk, dilanggar-langgar. Orang yang tekun setiap hari azan, orang yang tekun setiap hari ngimam, orang yang tekun setiap hari khutbah, meskipun jamaahnya terbatas, tapi dia tidak pernah datang ke bupati untuk meminta honor. Itulah orang-orang hebat di negeri ini. Masya Allah. Jadi kalau kita ingin minta doa, mintalah doa pada dia, karena dia teruji menjadi orang yang ikhlas dalam hidupnya. Kalau kita ingin mencium tangan, ciumlah tangan dia, karena tangan dia lebih suci dibanding tangan yang lain. Dia mau mengorbankan diri dan waktunya demi peradaban, demi pendidikan, dan demi masa depan. Apa yang hilang di negeri ini hari ini? Yang hilang bukan orang yang hanya tartil baca Quran, tetapi yang hilang adalah tradisi mengaji. Seiring dengan pertumbuhan waktu, maka tumbuhlah di Indonesia modernisasi Al-Quran dengan metodologi pendekatan Iqra. Cara cepat menghafal Al-Quran, cara cepat membaca Al-Quran, prosesnya ditinggalkan. Lahirlah wisuda-wisuda TKA dan TPA di mana baik secara syiar, baik, hebat secara syiar, hebat. Tetapi di balik itu masjid-masjid sepi dari anak-anak mengaji. Tetapi di balik itu surau-surau kosong dari anak-anak mengaji. Tetapi di balik itu mereka tidak mengenal dan tidak dekat dengan masjid. Kenapa? Karena mengajarkan Al-Quran tidak di masjid. Karena mengajarkan Al-Quran tidak di surau. Akhirnya mereka yang penting bisa baca Al-Quran, tapi kedekatan emosi dengan masjidnya hilang. Akhirnya mereka jauh dari masjid. Doa-doa pendeknya menjadi doa-doa yang sampai tembus ke langit-langit ilahiyah. Doa-doa pendeknya menembus batas, menembus pandang. Maka lahirlah anak-anak yang bercahaya. Karena lahirlah anak-anak bercahaya, maka anak itu tumbuh menjadi para pemimpin, tumbuh menjadi kaum-kaum pergerakan, tumbuh menjadi kaum-kaum perubahan. Maka ucapan-ucapan Allahu Akbar yang lahir dari surau-surau kecil itu melahirkan ucapan kebangsaan yang memerdekakan perbudakan, memerdekakan ketertinggalan, menjadi spirit dalam sebuah perubahan tanpa biaya apapun dalam kehidupannya. Nah, jadi Pak saksikan bagaimana Kang Deddy Mulyadi dalam satu acara ya gitu, yang suka sekali pengucapan yang dikeluarkan oleh Kang Deddy. Setiap ucapannya itu datang dari hatinya, kira skrip, nggak ada scripted, tidak ada teks ya. Itu yang kalau kita lihat itu kayak kalau dia lagi pidato kan, matanya kayak tutup gitu kan, seperti mana ada apa ya, ada skripnya dari hati keluar terus lantunannya ke mulut dia gitu. Dan setiap dinyatakan oleh Kang Deddy itu menyentuh masyarakat, hati masyarakat, dan kena dengan situasi masyarakat saat itu. Dan secara jujurnya kita ingin merasakan bahwa Kang Deddy itu coba menyampaikan bahwa untuk tidak perlu memandang jauh ataupun memandang darjat atau tempat gitu semua, kerana harus difahami juga agama Islam ini sangat mudah dan perlu dikata perlu
anak-anak muda zaman sekarang perlu untuk mengimarahkan masjid, surau-surau, kerana mereka itu sudah sangat susah sekali orang-orang di masjid, di surau untuk melihat jemaahnya nggak datang gitu kan, nggak datang untuk datang sama-sama solat berjemaah, sama-sama untuk ngaji. Itu secara tradisional kayak zaman-zaman dulu itu udah nggak ada gitu kan. Kenapa? Mengajinya bukan lagi di masjid, ngajinya bukan lagi di surau gitu kan. Dan kita melihat bagaimana keikhlasan seperti mana dikatakan oleh Kang Dedi, keikhlasan imam-imam kecil di surau-surau kampung-kampung ini begitu ikhlas sekali untuk memberikan mengajar anak-anak dan sebagainya. Tidak perlu perlukan hadiah atau apa aja, enggak ya, tapi begitu ikhlas untuk memberikan hikmat mereka kepada surau dan juga masjid di kampung-kampung. Itu yang perlu ingin yang dinyatakan oleh Kang Dedi. Dan harusnya orang-orang agama ini harus punya bicara yang bagus gitu, tidak seperti Ustadz yang di Garut tadi gitu kan. Harus diberikan sifat-sifat baik lah untuk seorang yang mempunyai background agama dan sebagainya. Itu pandangan pribadi As. Kalau menurut teman-teman As kayak gimana tadi video tadi dan juga pengucapan pidato dari Kang Dedi tadi, titip komen di bawah ya. Sampai kita jumpa lagi insyaAllah dalam video. Assalamualaikum semua, jaga diri, dadah.